Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul huda. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mawsufu bis sifatil husna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wal habibil mukhtaril mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamil malaikatil muqarrabin ya fatahu ya alim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah rahimakumullah, wabil khusus salam hormat, salam ta'zim, salam tahiyat saya sampaikan kepada semua seluruh segenap para tokoh masyarakat, para sesepuh, para guru, para mu'alim, para asatidz. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Ya, sama-sama kita muliakan Syekhuna al-Mahbub, guru saya, guru kita, sekaligus menjadi abang buat saya, yakni Al-Mukarram Syekhun Al-Mahbub Bapak Ustadz Jamal Haris. Kemudian juga yang saya hormati, saya muliakan, banyak di dalam sana para guru, para saudara-saudara saya Pak, yakni ada Ustadz Khair, Ustadz Idris Kardi, As'ad, Ustadz Niti, juga saya punya saudara, punya abang di belakang, baik ngumpet ke lagunya, di masjid ngumpet, di gang ngumpet, ya Allah Rabbi, bermastur beliau Pak. Jadi tertutup di bumi, mudah-mudahan terbuka di langit beliau namanya. Amin, amin, amin. Ini Al-Mukarram Bapak Ustadz Yusron, juga kepada semualah Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, kemudian juga sesepuh gang yang punya rumah, semuanya. Kalau saya absen satu persatu, Ustadz lama ini ya. Mudah-mudahan hadir kumpul kita di majlis ini mendapatkan cucuran berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, keselamatan dan juga lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, pengikutnya, juga mudah-mudahan kepada kita sampai salawat dan salam yang jadi umatnya. Amin ya rabbal alamin. Jam 9:30 Pak, Bu, 9:30. Kira-kira ngaji jam berapa ya? Kuat emang sampai jam 11 kuat Bu? Jam 12? Jam 1? Setelah gua mau balik gua ngapain lo? Kuat baik Bu, insyaallah. Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita hadir kumpul duduk, judulnya memperingati merayakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, tidak ada manusia yang sampai saat ini orangnya nggak ada kita peringati hari kelahirannya, kita peringati maulidnya. Ada Bu? Kecuali satu insanul kamil, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz, anak saya 1 tahun 2 tahun, nenek saya masih hidup, udah mati, kira-kira masih diperingati nggak Pak? Kira-kira kalau kita punya nenek, kita punya orang tua udah meninggal, kira-kira masih nggak diperingati maulidnya? Masih diperingati nggak ulang tahunnya? Enggak.
Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kalau dihitung Pak, Nabi Muhammad lahir tahun berapa sih Bu? Oh, kerudung bae ya. Jadi selfie bae. Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Sekarang tahun 2020. Nih kira-kira kalau dihitung di 2020 dikurangi 571 Masehi udah berapa tahun, Bu? Banyak. Nah, segitulah. 2020 Nabi Muhammad lahir 571 Masehi. Kalau dihitung itu 1449. Ustaz tahu ngitung dari rumah, Bu. Udah ngitung duluan di rumah. Apa? Coba Pak, sudah 1449 tahun Rasulullah sudah tidak ada meninggalkan kita. Rasulullah tidak hadir sekarang di dunia, tapi maulidnya masih kita peringati, hari kelahirannya masih kita rayakan. Boleh Nabi Muhammad jasadnya sekarang tidak ada, tapi nama Nabi Muhammad masih bersemayam di ruh, di dada dan jiwa-jiwa kita. Karena saya yakin Ibu hadir di sini, Bapak duduk di tempat ini, bentuk ekspresi ungkapan rasa cinta, ta'birun 'anis surur wal bahja was sa'adah li wujudi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bentuk ungkapan, ekspresi rasa senang, rasa suka, rasa cita, bahagia atas adanya kelahiran wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Pak. Di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, innal iblisa ranna arba'a rannatin. Iblis ini nggak pernah teriak. Seumur-umur iblis nggak pernah teriak. Tapi disebutkan iblis pernah teriak dalam 4 tempat. Inna iblis ini pernah teriak histeris kencang. Arba'a rannatin, dalam 4 tempat, 4 teriakan yang histeris. 1, hina lu'ina, iblis teriak ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. 2, wahina uhbita, ketika iblis diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke dunia, iblis juga teriak. Yang ketiga, iblis teriak wahina unzilatil Fatihah, ketika surat Al-Fatihah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis teriak. Yang terakhir, yang keempat, masih dalam kitab yang sama, Bidayah wan Nihayah, iblis teriak yang keempat. Kapan? Wahina wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis teriak ketika dia dilaknat, iblis teriak ketika dia diturunkan, iblis teriak ketika surat Al-Fatihah diturunkan, dan iblis teriak ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sekarang ada yang teriak gak, Pak? Sekarang teriak gak? Kalau udah teriak sama murid Nabi berarti temennya. Nah, saya nggak ngomong gitu, Pak. Bapak yang akan jawab nanti. Bapak berarti yang ngomongnya. Masya Allah ya Rabbi. Kita dikasih mata buat, tangan buat, hidung buat hidung, kuping buat kuping buat. 2 mata saya, hidung saya 1. Terus dikasih mata untuk melihat, kuping untuk mendengar, hidung untuk mencium, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan. Bersyukur kita, betul?
Alhamdulillah Pak Ustadz, saya normal, saya waras, saya sehat. Punya kuping? Punya. Waras Bu? Sehat Pak Ustadz. Enggak budek? Enggak. Mata ya Alhamdulillah normal Pak Ustadz. Pak punya mata normal Pak ya? Normal. Pergi kita di jalan, ya Allah bini orang apa ya, diakur-akurin sama bini kita. Tuh mah kayak begitu, jadi istri mah normal betul itu, matanya sehat nanti. Jadi bini orang diakur-akurin mah sama bini kita. Tuh mah kayak begitu mah, tuh orang mah dandannya, ya Allah mata untuk melihat, kuping untuk mendengar, hidung untuk mencium. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, dikasih mata. Syukur, kasih kuping, syukur. Maka dikatakan kudu lebih bersyukur lagi kita sebagai seorang mukmin. Kudu lebih bersyukur lagi kita sebagai seorang muslim. Karena apa? Karena lahirnya. Karena lahirnya junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada nikmat yang paling agung, karena tidak ada nikmat yang paling besar kecuali dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak hadir di sini, Ibu duduk di tempat ini, satu sebagai tanda mahabbah, satu sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, sekaligus kita syukur atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar, ini nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar. Tidak ada lagi nikmat yang paling besar kecuali dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dikasih mata aja bersyukur, dikasih kuping kita bersyukur, dikasih telinga kita bersyukur, maka lebih sepatutnya lagi sebagai muslim lebih bersyukur atas kehadiran, atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan di dalam kitab Maulid Diba, Nabi Muhammad wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad itu ahsanan nas, manusia yang paling baik, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling bagus. Bagus apanya? Sempurna apanya? Khalqan wa khuluqan, yaitu bagus sempurna dari penciptaan dan juga dari akhlak serta sifatnya. Dari penciptaannya dulu Bu. Qasidah mana tuh qasidah? Tad, kalau lagu Komarun bagaimana tuh Tad? Suluknya. Terus Komarun, Komarun sidanan Nabi. Oh, lemes amat ya. Wajamil, wajamil, wajamil sidanan Nabi. Sebelum lagu itu ada suluknya Bu. Tahu suluknya apa? Wa ajmala minka, terus lam tara qattu aini. Wa atyabu minka lam talidin nisa. Khalaqata mubarra'an min kulli aibin ka'annaka kad khalaqta kama tasha. Cuman kalau saya mau laguin, saya rada-rada merekbek dikit suaranya Pak. Ini bagusan sama seniti. Wa ajmala minka lam tara qattu aini. Allah. Wa atyabu minka lam talidin nisa'u. Apa Bu di dalam qasidah tersebut? Di dalam qasidah tersebut disebutkan, ini Hasan bin Sabit Pak. Kata Hasan bin Sabit, wa ajmala minka lam tara qattu aini. Ya Rasulullah agung, ya Rasulullah indah, ya Rasulullah sempurna, ya Rasulullah cakap,
keagunganmu, kegantenganmu, kesempurnaanmu, ketampananmu itu sempurna. Lam tara qattu aini, saking sempurnanya dua mata ini belum pernah ngelihat yang lebih sempurna daripada engkau. Tunggal itu deket kamu. Bahkan kemudian diteruskan Pak, di dalam itu syairnya kata Hasan bin Sabit apa? Khalaqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khalaqta kama tasha. Apa artinya? Khalaqta mubarra'an, sungguh engkau diciptakan, sungguh engkau dilahirkan, sungguh engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mubarra'an min kulli aibin, terlepas, terbebas, terhindar min kulli aibin, dari segala cacat, celah, hina yang ada. Sempurna Rasulullah, dari penciptaannya saja sempurna. Ka'annaka qad khalaqta kama tasha, sampai-sampai kata Hasan bin Sabit, saking sempurnanya Rasulullah, dia menginginkan seakan-akan ka'annaka khalaqta kama tasha, penciptaanmu itu sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Coba Pak, ini kalau ibu hamil ya, pengennya memesan Bu, ya Allah saya udah punya anak bodon, pengen atau lanang, jadi kayak mesen ya, bawa ke bidan USG, teropong, alhamdulillah Bu, ada belalainya Bu, alhamdulillah dikabul, Ustaz punya doa. Mesen lagi baik, Pak Ustaz ya Allah saya kepengennya mah ya anak saya teh hidungnya mancung, kulitnya putih, tingginya semampai, di bapak buntet ya. Pengen mancung, bapak pesek. Pengen kulit putih, emak hitam. Ya Allah ngimpi. Ya Allah ya Rabbi, nih Bu, kalau bisa kita mesen, kalau bisa kita punya anak pengennya mesen, pengen yang cakep, pengen yang ganteng. Nabi Muhammad disebutkan saking sempurnanya, ka'annaka khalaqta kama tasha. Seakan-akan dalam penciptaannya saja Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang dia inginkan, saking sempurnanya. Luar biasa nggak Pak? Luar biasa. Masya Allah ya Rabbi. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqan, sempurna Nabi dari segi penciptaannya, kemudian sempurna Nabi dari sifat dan akhlaknya. Kemudian disebutkan dalam kitab Maulid Al-Berjanji tadi yang dibaca, abtadi'ul imla bismil dzatil aliyah, baca terus sampai kemudian ada fasal mengatakan wa wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nadifan maktunan maktu'an surrati bi qudratil ilahiyah biyadil qudratil ilahiyah. Bagaimana Nabi Muhammad dilahirkan Bu? Bagaimana Nabi Muhammad dilahirkan? Wa wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda dengan bayi kita, beda dengan anak kita. Nabi mah nadifan, bersih. Nabi mah bersih. Kenapa Nabi bersih? Ustaz, dalam kitab Nihayatuz Zen. Kitab apa Bu? Kitab Nihayatuz Zen. Ngaji kudu ada referensinya. Kitab bawa, kitabnya pegang. Dari mana kitabnya? Google Pak Ustaz. Gurunya mah Google ya. Dalam kitab Nihayatuz Zen disebutkan, Imam Nawawi mengatakan apa di dalam kitab tersebut, menceritakan tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam talid minal farji. Nabi Muhammad bersih karena Nabi Muhammad tidak dilahirkan lewat farji. Allahu Akbar. Apa artinya Pak? Saking sempurnanya Rasulullah, saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dilahirkannya pun tidak dari tempat yang hina, tidak dari jalan yang hina. Kemudian dari mana Ustaz Nabi Muhammad dilahirkan? Masih dalam kitab yang sama disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab tersebut, bal min mahalin futiha fauqal farji
wa tahtas surrah. Jadi Nabi Muhammad ternyata itu dilahirkan dari satu tempat yang Allah buka. Tempat itu dari mana? Minal farji, di atas farji, wa tahtas surrah, dan di bawah udel. Kalau bahasa medis sekarang apa namanya? Besar. Jangan nyebut itu, tapi di dalam riwayat, satu riwayat disebutkan di bawah tulang rusuk sebelah kiri. Tuh. Aduh, alhamdulillah Pak Ustaz. Kenapa, Bu? Saya berarti saya sunnah Rasul ya. Beda. Nyamain baik. Saya habis sesar Pak Ustaz. Alhamdulillah, berarti kelahiran saya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Beda, Bu, beda jauh. Kita mah sesar, ada kelainan. Tidak bisa lewat pintu, keluar lewat jendela. Nah itu kita dibawa ke rumah sakit. Apa, Bu? Aduh Pak Ustaz, aduh kerasa ini. Bawa ke bidang. Orang lahiran ya, Bu ya. Sakit kalau kata istri saya mau melahirkan, ya Allah panas, Masya Allah. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, Pak, ya Allah perempuanmu jangan disakiti, jangan dicaci, jangan dimaki. Allah, perempuan mah Bu kudu dihormati, disayangi, dan dicintai. Hamala syukurhan wa wado'a syukurhan. Lihat penderitaan perjuangan istri kita. Ketika hamil kurhan dia susah payah ngandung 9. Kata getek amat itu buat saya. Hamil susah. Oh ya Allah. Malu Bu kalau hamil? Enggak. Dan enggak ada yang malu Bu. Malah bangga. Ibu hamil? Iya tuh Pak Ustadz dipegang deh. Pegang, ya Allah, pegangin, ya Allah. Saking sayangnya. Ya Allah. Ini saya bukan hamil. Bu, laki-laki gemuk itu menandakan, menunjukkan keberhasilan seorang istri dalam ngurusin suami. Laki begang mah tanda tanya. Laki begang kurus buset, ini jangan laki oncom mulu makan tiap hari. Anggung. Jadi bisa dilihat Bu, suami gemuk itu berarti tanda istri itu berhasil ngurusin suami. Lah bagaimana kagak lah, netek kagak disapih-sapih aku. Gua ngaji di sini ya, bagian lah. Ya Allah. Ibu-ibu tadi. Hamala syukurhan wa wadu'a syukurhan. Hamil susah payah. Wa wadu'a syukurhan, lahir apalagi susah payah. 2 bulan di kandungan, 4 bulan nambah gede lagi ujiannya, betul? Hamil 8 bulan, 9 bulan, nambah gede lagi ujian dan tantangannya, benar? Kalau kata istri saya, miring ke kanan susah, terlentang ngap, tengkurap meleduk, oh dahsyat. Jabah jadi kayak bahasa Bandung ya. Jabah orang hamil mah udah kagak ada. Udah mah gitu, orang hamil mah udah kagak ada seksinya Bu. Ya Allah, ya Rabbi, udah kagak bagusnya buntet. Tapi nggak ada yang malu ya. Sayang be, ya Allah. Apa tiba waktunya, tiba saatnya, wawa doa syukurham, dibawa ke bidan, ya Allah. Apa menjen sekuat tenaga, ayo Bu, tarik nafas, keluarin Bu. Tarik nafas Bu, keluarin Bu.
bocah kagak keluar, modal keluar. HP bidan ngomong, buset baru kali ini gua lahiran bocah botai. Lah bocah keluar. Ya, Masya Allah ya Rabbi. Kadang-kadang pan Masya Allah kita kalau lahiran saking mejen kuat ya Bu ya. Masya Allah, apa kekentut-kentut tuh berat-berat bro. Ya. Yang kencang Bu. Lahir alhamdulillah, datang baba. Mana bapaknya? Bidan ngomong, Pak, mana bapaknya? Saya Bu, saya. Ajanin. Ajannya Bu ya. Ajan dah. Kuping kanan, kuping kiri, kanan Pak. Kuping kanannya Bu ya. Iya, ajan enggak itu ajan. Ajan ini Pak, iya ajan. Yang kenceng apa yang keras, yang pelan ya? Pelan baik Pak. Jadi istri teh Bu lebih tegang mau ngedenger bapak aja ketimbang mau lahiran. Ustadz ya Allah ya lebih lahiran tegang banget ya. Giliran suami mau ngajarin bocah lebih tegang lagi Pak Guru Pak. Ajanin bocah Pak, Bapak bisa ajarin apa kagak sih? Bisa, mah tenang. Jadi tegang istri. Ajan Pak. Ajan ya. Ajan Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, lebaran masih jauh udah takbir duluan. Astagfirullahaladzim. Orang sono. Orang sini mah kagak. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi ajan suruh aja nih takbiran. Allahu Akbar. Aduh, ini perempuan Pak, perempuan luar biasa nih Pak. Perempuan luar biasa. Udah lahir anak kita pan ya Allah, udah selesai Bu perjuangannya belum? Belum. Ngurusin. Coba. Kadang-kadang pan ya Allah, Rabbi udah kagak bisa disebutin Bu istri mah. Pokoknya wanita mah yang paling kuat udah. Manusia, pokoknya wanita mah paling kuat, paling hebat, paling kuat. Aku sudah tahu, lihat di toko jamu nggak ada obat kuat bagi perempuan. Banyaknya obat kuat bagi laki-laki. Bukan ke situ. Ini mah nambah malam bayang jadi ngecaplok begini saya ngaji. Ya Allah ya Rabbi. Tuh Bu, Nabi Muhammad bagaimana? Nazifan. Kita mah beda. Anak lahir di sesar kalau ada kelainan, kalau ada penyakit, nyungsang, tahu nyungsang? Tahu nyungsang? Tuh binatang yang suka naik ke pohon, musang itu ya. Biasa ge atuh. Nyungsang. Jadi lahir teh bukan kepala duluan, Bu. Kaki sambil cengagam. Nyungsang. Anak kebelit sama tali rapia, tali tambang. Ustaz makan apa emaknya ya? Disesar. Ya Allah Bu, anak ibu kelilit. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kelilit apa ya? Tali kabel. Tali ari-ari. Ya Allah. Terus nggak bisa lahir normal kayaknya. Sesar ya? Sesar. Ya. Atau anaknya sehat. Anaknya waras emaknya. Aduh ibu kayaknya nih hamil masa tua Bu. Ini ibu bahaya nih Bu. Napas ibu udah gak kuat ini. Dokter saya mah gak kuat. Ya boro-boro buat menjen ibu saat ya Allah. Buat modal kayak saya susah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Tahu ngaji ngelantur begini ya. Ya Allah ya Rabbi. Terus sesar ya? Sesar. Jadi ada kelainan, air ketuban pecah duluan, sesar. Nabi Muhammad bukan karena seperti itu, tapi Rasulullah adalah bentuk kesempurnaan dan kemuliaannya. Jadi bukan dari tempat seperti biasa kita melahirkan, tetapi bal min mahalin futiha
fauqal farji wa tahtas surrah. Nabi itu dilahirkan di dalam kitab Nihayatul Zain. Imam Nawawi mengatakan dari suatu tempat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat itu di atas farji, di bawah pusarnya, pusar Siti Aminah. Inilah Pak, makanya Nabi Muhammad bersih nadhifan. Habis itu wa wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhtunan. Nabi mah sudah dihitan. Nabi bersih, Nabi sudah dikhitan. Di dalam kitab I'anatul Talibin ada 14 Nabi lahir sudah dalam keadaan dikhitan. Satu riwayat Nabi Muhammad itu 7 hari dihitan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Satu riwayat mengatakan Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan dihitan. Jadi satu riwayat mengatakan Nabi sudah dihitan ketika lahir. Satu riwayat mengatakan Nabi Muhammad dihitan pada usia 7 hari setelah kelahiran oleh kakeknya Abdul Muttalib. Apa hikmahnya Pak Nabi Muhammad sudah dihitan? Nabi Muhammad sempurna dan mulia. Saking sempurna dan mulianya Nabi Muhammad dari kecil tidak ada yang melihat auratnya. Beda sama anak ibu, beda sama anak kita. Nabi Muhammad dari semenjak kecil auratnya nggak kelihatan, tidak terlihat. Anak kita ya Allah sekampung seete tahu semua. Main hujan, ya Allah telanjang hujan-hujanan, oh surat kelihatan sama PT. Woi, ngecapa lu? Anak ibu anu Pak, waduh, lu nggak punya celana apa? Kagak Pak, dikasih duit 100.000, beli celana. Alhamdulillah, lah bocah boro-boro 100.000, Bu 2.000 kesenengnya Bu, ya Allah. Lari telanjang bilang sama emaknya, Mama, ada apa ya? Kaget emaknya Pan, bocah teriak, ada apa Tong? Mama, aku dikasih duit sama siapa? Pak RT. Mengapa lu kasih duit? Lagi hujan-hujanan telanjang disuruh beli celana. Alhamdulillah kata emaknya, bocah ge yang kecil 100.000. Emaknya langsung mikir duit. Alhamdulillah Pak, bocah kita ge kecil telanjang 100.000, ilok gua yang gede kagak dapat 2 juta mah. Ngikut hujan-hujanan telanjang, kelihatan sama PT. Woi, istri siapa lu? Bapak anu kasih duit 1.000. Lah buat apa? Beli sidat cukur. Suwe hidup toma. Ya Allah, Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan dihitan. Nabi Muhammad lahir bersih. Nabi Muhammad dari kecil auratnya tidak dilihat oleh orang lain, beda dengan anak kita. Nabi Muhammad nadhifan makhtunan maqtu'as surrah, udah bersih, sudah dikhitan, maqtu'as surrah. Kemudian apa? Sudah diputus pusarnya. Kalau anak kita puput pusar umur berapa hari? Seminggu paling cepat, 5 hari paling lama. Kalau dulu mah zaman saya belum zaman canggih Bu, apa kita mah lahir ke pakai dukun beranak ya. Apa-apa ke serba tradisional. Dulu mah kita ya Allah udel teh Bu ya, udel nih diikat pakai tali gadung. Yo kagak tuh Pak Ustadz, tali kasur. Sekarang mah zaman canggih, zaman modern, zaman no Bu, anak lahir teh udelnya bukan pakai tali kasur diikat tapi pakai jepitan. Jepitan apa? Jepitan jemuran di baju. Ya Allah ya Rabbi, pusernya Nabi mah sudah puput, lagi lahir sudah puput. Anak kita 5 hari 7 hari baru puput. Jadi mau sama di mana Pak? Beda. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yakutun wa nahnu kal hajari. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari
bal huwa yakutun wa nahnu kal hajari ya rabbi ya rabbi salli alaihi ya rabbi salli alaihi salawatullah. Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad sama memang seperti kita manusia. Dalam arti Nabi Muhammad tersifati oleh sifat-sifat kemanusiaan. Makanya Nabi Muhammad mempunyai satu sifat jaiz namanya a'radul basyariyah. Kita sakit, Nabi Muhammad sakit. Bahkan di dalam riwayat Nabi Muhammad pernah disihir. Pernah Nabi Muhammad disihir. Nabi makan, kita makan. Kita tidur, Nabi tidur. Maaf Bu, kita buang hajat juga Nabi sama. Sama seperti kita manusia. Makanya Nabi tersifati oleh sifat a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Cuman beda dengan kita. Qul ana basyarum mislukum, tapi Nabi yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kita hidup, makan, minum, mandi, tidur tidak berdasarkan wahyu, tapi berdasarkan hawa nafsu. Tetapi Nabi apa yang diperbuat itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beda. Makan Nabi beda dengan makan kita. Minum Nabi beda dengan minum kita. Tidur Nabi beda dengan tidur kita. Ibu kalau tidur baca doa enggak? Baca meren bismillah maya ilo kagak. Bismika ahya wa bismika. Emang pinter bawa ibu-ibu mah Pak. Ngaji kemana-mana nyampe. Ke Indosiar nyampe. Ke TV One nyampe. Ke MNC TV nyampe. Kun fayakun. Coba ibu-ibu mah baju ge seragam, kerudungan seragam, bapak-bapak mah coba. Ya Allah. Ibu-ibu mah ya Allah. Entah apa. Doa makan gimana, Bu? Allahumma inni a'udzubika. Doa makan. Habis makan. Habis makan nusur. Mau tidur. Bangun tidur. Ngaji. Coba tes Bapak enggak hafal. Pak, doa nyium hajar aswad gimana Pak? Diam kan? Ya. Oh, ibu mani bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna fasolli li rabb. Qul huwallah. Allah wal asr innal insana. Bapak coba tes nggak hafal Bu. Yas'alunaka anil anfal. Terus diam udah. Aduh, aing ngaji kumaha lah. Astagfirullah. Sampai di mana ya? Sampai di mana ngaji Bu? Lahiran. Nabi Muhammad luar biasa sempurna. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutun wa nahnu kal hajari. Kalau diumpamakan Nabi Muhammad bal huwa yaqutun, beliau seperti intan mutiara, enggak usah gede, enggak usah besar, kecil aja Bu. Intan mutiara taruhnya di mana? Ibu punya emas nih, gak usah banyak-banyak ya, 10 kilo aja dah. Ibu punya emas, lah ibu gak punya 10 kilo, lah kalau sama istri saya 70 kilo emasnya. Mas Rahmat. Ibu punya emas Bu, 10 gram aja Bu, taruh di mana? Di kotak, kotaknya dikunci, kuncinya digembok, kotaknya dimasukin ke lemari, lemarinya dikunci lagi baik. Terus adanya lemari di kamar, kamarnya digembok lagi baik Pak.
Ya Allah, emas tibang 10 gram baik, sampai segitu rapatnya itu emas. Bal huwa yakutun, Rasulullah seperti intan mutiara. Kalau disandingkan dengan kita, Bu, jauh kemana-mana. Nabi ibarat intan mutiara berlian, gak usah gede kecil, harganya gede. Bal huwa yakutun wa nahnu kal hajin. Sementara kita kalau dibandingkan, Bu, sama seperti batu kali. Tahu batu kali? Ibu mau ngebangun batu kali, turun di mobil, mau masukin ke kamar. Bang, lah jangan di sini, Bang. Kamu tahu di mana? Di kamar saya. Kagak. Artinya apa? Sebanyak-banyaknya batu kali tetap rendah harganya, betul? Dibandingkan dengan emas mutiara. Nabi Muhammad bal huwa yakutun wa nahnu kal hajari. Nabi Muhammad SAW kemudian Nabi yang mulia. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, Nabi Muhammad ngapa sih lahir hari Senin? Lahir bulan Rabiul Awal. Padahal kita tahu hari yang paling baik adalah hari Jumat. Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Bulan yang paling bagus, yang paling baik adalah bulan Tapi kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Nabi tidak juga dilahirkan di hari Jumat. Padahal Jumat hari yang berkah, Ramadan hari yang berkah. Oh ya Allah, Ramadan ibu berkah. Apa sih berkah? Ziyadatun khair. Jadi ziyadah, tambah kebaikan. Kaziyadatin ma'i fil birkah, seperti tambahnya air di dalam satu tempat. Ketika dituang terus, maka lama-lama jadi luber. Maka luberannya itulah, Bu, disebut berkah. Bulan Ramadan datang berkah. Gak biasa tahajud, betul? Gak biasa jamaah datang Ramadan, jamaah. Gak biasa baca Quran datang Ramadan, baca Quran, berkah. Bukan hanya ibadah, Pak. Gak dapat THR, masuk Ramadan juga dapat THR, berkah. Tapi kenapa Nabi Muhammad tidak lahir pada hari Jumat? Nabi Muhammad tidak lahir di bulan Ramadan. Karena Nabi Muhammad itu mulia, kemuliaannya bukan terbawa oleh yang lain. Justru Nabi Muhammad itu mulia, membawa kepada kemuliaan yang lain. Catat sama ibu. Jadi kalau kata bahasa Cikarang, kalau ada yang nanya, Ustadz kenapa Nabi Muhammad mulia? Iyalah, wong lahirnya hari Jumat kok. Kenapa Nabi Muhammad mulia? Iyalah, orang Nabi Muhammad lahirnya bulan Ramadan. Ditepas semua itu, Bu. Justru Nabi Muhammad mulia, kemuliaan Nabi Muhammad membawa kepada kemuliaan yang lain. Nggak usah hari Senin, nggak usah kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ibu tahu sendal? Ada apa dengan sendal? Semahal-mahalnya sendal tetap dipakai di mana? Yang mahal di kaki, yang murah di kaki, betul? Nggak ada yang murah di kaki, yang mahal di kepala. Pusat saya mah beda sendalnya. Perancis punya 50 juta, tetap dipakai di mana? Di kaki. Tetap dipakai di mana? Di bawah. Sendal semahal-mahalnya tetap ditaruh di kaki, Pak. Tapi bagaimana dengan sendal Rasulullah SAW? Syekh Yusuf An-Nabhani sampai mengatakan di dalam qasidahnya, apa kata Syekh Yusuf An-Nabhani? Ala ra'si hadal kaun na'lu Muhammadin allas fajami'ul kaun tahta ni'alih. Allahu Akbar. Coba. Ala rasi hadal kaun, di atas dunia ini, di atas alam semesta ini, na'lu Muhammadin, ada sendalnya Rasulullah, ada sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alas yang tinggi, sehingga dengan sendalnya Rasulullah ada di atas. Fajami'ul kaun tahta ni'alih, maka bumi alam semesta ada di bawah bayangan sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita meriwayatkan tentang satu keberkahan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah. Sampai-sampai apa yang bersandar dengan Rasulullah maka akan terbawa mulia karena kemuliaan Rasulullah. Apa-apa yang bersandar dengan diri Nabi Muhammad maka akan berkah dengan sebab keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, ini menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj sampai naik terus ke Sidratul Muntaha. Nah, malaikat Jibril yang nganter nggak kuat, Pak. Jibril nggak kuat. Sampai ada bahasa, ya Rasulullah, kalau saya naik terus hancur saya. Ya Rasulullah, kalau saya naik terus saya nggak kuat, hancur badan saya. Jibril nggak kuat naik ke atas, tapi Rasulullah terus naik sampai ke Sidratul Muntaha. Dan yang hebat apa? Sendalnya Rasulullah nggak dilepas, Pak. Sendalnya Rasulullah tidak disuruh dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai ada bahasa, kalau bahasa sekarang meme. Berarti kalau begitu mulia sendal Nabi Muhammad ketimbang malaikat Jibril sekalipun. Allahu Akbar. Emang kenapa Pak Ustadz lagi dengan sendal? Lihat Bapak dalam surat Toha ayat 21. Menceritakan bagaimana Nabi Musa ketika naik ke Gunung Tursina. Beliau mau munajat. Nabi Musa mau berkomunikasi. Nabi Musa mau ngobrol dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Naik ke Gunung Tursina, belum di Sidratul Muntaha. Naik ke Gunung Tursina, belum sampai di langit yang ketujuh. Gunung Tursina masih ada di bumi. Gunung Tursina masih ada di dunia. Tapi apa ketika beliau naik? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hai Musa, inni ana rabbuka fakhla'na laika." Ya Musa, lu tahu siapa gua? Hai Musa, lu tahu siapa saya? Ini ana rabbuka, dengan segala takaburnya Allah, kesombongannya Allah, mengatakan ini ana rabbuka. Saya ini Tuhanmu. Kalau kamu mau datang kepadaku, yang sopan dikit. Fakhla'na laika, buka sendalmu, buka sepatumu, buka terompahmu. Nabi Musa naik ke Gunung Tursina, sendal disuruh dibuka. Tapi Nabi Muhammad sudah dekat dengan Allah, naik ke atas, tembus ke Sidratul Muntaha, lam yu'mar. Nabi Muhammad sendalnya tidak diperintahkan oleh Allah untuk dibuka, menandakan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, Pak. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baru sendal. Bagaimana dengan Bapak? Bagaimana dengan Ibu yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sendal aja dipakai oleh Rasulullah terbawa mulia, kalau sendal aja yang dipakai oleh Rasulullah membawa berkah, maka bagaimana dengan Bapak yang sekarang dilahirkan menjadi umatnya junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Bapak menjadi umat-umat yang mulia dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Apa buktinya, Bu? Bapak boleh terakhir belakangan, Bapak boleh terakhir dilahirkan, tapi Bapak dan Ibu umat Nabi Muhammad paling duluan masuk ke dalam surganya Allah dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Allahu Akbar. Berkah siapa? Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas, Bu? Paham, Pak? Luar biasa. Ini baru penciptaannya. Jadi sekali lagi, kenapa Nabi Muhammad itu tidak Jumat dilahirkan? Kenapa Nabi Muhammad tidak Ramadan dilahirkan? Karena Nabi Muhammad itu kemuliaannya bukan terbawa oleh kemuliaan yang lain, tapi justru Nabi Muhammad mulia membawa kemuliaan kepada yang lainnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad itu sempurna penciptaannya dan sempurna akhlak sifatnya. Untuk sifat akhlaknya mantar besok tahun depan lah. Ya udah, ini mah sama tabarukan karena yang ngundang guru saya ditelepon sama beliau, Tad, kudu datang. Kalau kagak datang saya kualat, Pak. Nah, ini yang ngundang guru saya, Ustaz Jamal Haris. Beliau guru saya. Wayahnya ini ya, tanggal berapa sekarang, Pak? 7. Tanggal 7, jangan kagak, Sabtu malam Minggu. Kudunya masih ke Pekalongan ini, Pak. Hari ini saya kudunya ke Pekalongan, Bu. Cuman berhubung gak ada yang ngundang, saya kesini jadinya. Jadi yang jelas-jelas aja lah. Yang ngapain saya ke Pekalongan? Yang ngundang kagak ada, dikasih ongkos kagak lah, mendingan kesini saya yang jelas-jelas aja, betul? Saya makan dapat nanti, ongkosnya kagak. Masa iya kagak? Ya Allah, sampai pada serius ya.
Ya Allah ya Rabbi, ini berhubung orang tua saya, guru saya ngundang, Tan, jangan kata nanti malam minggu ya. Siap Ustaz, insya Allah. Sampai bela-belain ke sini. Ya, jadi saya mentabarukan aja dah. Ya, saya menghormati, saya punya guru, saya takjim juga hormat kepada bapak semua. Saya tabarukan, mudah-mudahan saya silaturahim jadi tambah saudara, tambah keluarga buat kita semua. Dan mudah-mudahan persaudaraan kita tidak hanya sekarang di dunia, tapi kita dikumpulkan lagi, disaudarakan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hutang tuh tentang sifat Nabi Muhammad bagaimana. Kalau ngundang lagi di bos, kalau kagak ya udah kagak ngapa-ngapa kita mah. Loh, ngaji jadi ngantor gini, Tan, maaf ya. Masya Allah, luar biasa. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat buat diri saya pribadi, khususnya umumnya buat Bapak jamaah semuanya. Terima kasih dengan segala perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Untuk doa bil barokah nanti kita minta beliau keberkahannya, ya, Syekhun Al-Mahbub, guru kita yaitu Ustaz Jamal Haris. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.